Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat serta karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Hendya Alif Junanda MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah anatomi manusia, serta kepada rekan-rekan yang saya banggakan. Izinkan saya, Riza Rustandi dengan NPM 20520109 dari kelas PJKR 1G untuk mempresentasikan materi perihal struktur dan fungsi sel. Sel merupakan kesatuan struktural dan fungsional makhluk hidup yang mengandung pengertian sebagai penyusun makhluk hidup dan melaksanakan semua fungsi kehidupan. Sel juga merupakan bagian penyusun tubuh manusia. Selanjutnya, struktur sel. Struktur sel terdiri atas beberapa bagian, yaitu yang pertama, membran sel atau membran plasma. Yang kedua, inti sel atau nukleus, dan yang ketiga sitoplasma atau cairan sel. Yang pertama, membran sel atau membran plasma. Membran sel adalah selaput yang terletak paling luar dan tersusun dari senyawa kimia lipoprotein atau gabungan dari senyawa lemak atau lipid dengan senyawa protein. Fungsi dari membran sel ini adalah sebagai pintu gerbang yang dilalui zat, baik menuju atau meninggalkan sel. Berikut terdapat gambar membran sel itu sendiri. Komposisi membran plasma. Membran plasma terdiri atas bagian lipid atau lemak dan protein. Yang pertama, lipid atau lemak terdiri atas A. Fosfolipid merupakan kepala hidrofilik, ekor hidrofobik. Yang terakhir, berbentuk lipid bilayer dua lapisan. B. Kolesterol. C. Glikolipid merupakan komponen karbohidrat. Yang kedua, protein. Protein terdiri atas protein membran integral, protein membran perifer, glikoprotein. Beberapa bertindak sebagai enzim, saluran ion, dan reseptor. Berikut gambar dari protein. Fungsi membran plasma. Yang pertama, pembatas permeabel selektif terdiri menjadi dua, yaitu nutrisi masuk dan zat sisa keluar. Yang kedua, koneksi intraseluler. Yang ketiga, pembatas fisik. Yang kedua, inti sel. Inti sel bertugas mengontrol kegiatan yang terjadi di sitoplasma. Fungsi dari inti sel adalah mengatur semua aktivitas atau kegiatan sel. Karena di dalam inti sel terdapat kromosom yang berisi DNA untuk mengatur sintesis protein. Inti sel terdiri dari bagian-bagian yaitu selaput inti, nukleoplasma, kromatin, dan nukleus. Berikut gambar dari inti sel itu sendiri. Selaput atau membran inti. Secara garis besar, membran inti terdiri dari tiga bagian yaitu membran luar, ruang perinuklear, dan membran dalam. Membran luar seringkali terhubung dengan retikulum endoplasma atau RE yang ditempeli oleh ribosom. Membran inti terdapat pori yang bertujuan untuk memudahkan melakukan pertukaran molekul antara inti sel dengan sitoplasma.
Molekul tersebut kebanyakan merupakan mRNA yang digunakan untuk sintesis protein. Kromatin. Inti sel mengandung banyak gen dari DNA yang tersusun dan membentuk struktur yang disebut kromosom. Setiap sel manusia mempunyai untaian DNA sepanjang 2 meter. Di dalam inti sel juga terbentuk protein DNA kompleks yang dikenal sebagai kromatin. Berikut gambar kromatin itu sendiri. Selanjutnya, nukleoplasma. Nukleoplasma adalah cairan yang terdapat di dalam inti sel yang transparan dan kental. Nukleoplasma mengandung kromatin, granula, nukleoprotein, dan senyawa kimia kompleks. Di dalamnya terdapat benang DNA yang menyimpan informasi kehidupan. DNA akan mentranskripsi diri atau menyalin diri menjadi RNA yang selanjutnya akan dikeluarkan sitoplasma. Nukleus. Nukleus tersusun atas fosfoprotein, ortosophage, DNA, dan enzim. Fungsi utama nukleus adalah untuk mensintesis rRNA dan merakit ribosom. Yang ketiga, sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian yang cair dalam sel. Khusus untuk cairan yang berada dalam inti sel dinamakan nukleoplasma. Penyusun utama dari sitoplasma adalah air 90%, berfungsi sebagai pelarut zat-zat kimia serta sebagai media terjadinya reaksi kimia sel. Berikut gambar dari sitoplasma. Sitoplasma sitosol terdiri atas matrik, material intraseluler, berbeda-beda untuk tiap sel, kebanyakan air. Dan ada juga sitoplasma organel yang terdiri atas struktur kompleks yang terorganisasi, memiliki bentuk yang unik dan khusus. Tiap jenisnya memiliki fungsi tertentu bagi sel, penting untuk aktivitas dan struktur normal sel. Organel membranosa terdiri atas satu retikulum endoplasma atau RE yang terbagi atas RE kasar dan RE halus. Yang kedua, peroksisom. Yang ketiga, aparatus Golgi. Yang keempat, lisosom. Dan yang kelima, mitokondria. Berikut gambar dari organel membranosa itu sendiri. Dan ada juga organel non-membranosa yang terdiri atas ribosom, sitoskeleton, sitrosom, mikropili, silia, dan flagel. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya, terima kasih kepada yang terhormat Bapak Hendya Alif Junanda MPD yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi perihal struktur dan fungsi sel. Terima kasih juga kepada rekan-rekan atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.